Halo, sore kali ini saya menginformasikan tentang bagaimana persyaratan yang harus dibawa ketika ingin mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Batam. Baik, langsung saja pengajuan cerai gugat ataupun cerai talak. Ya, cerai gugat itu perempuan yang mengajukan, kalau cerai talak itu laki-laki yang mengajukan. Nah, persyaratannya apa saja? Yang pertama itu surat permohonan, ya, atau menyerahkan surat permohonan gugatan yang bisa dibuat sendiri, bisa dibuatkan oleh lembaga ataupun jasa pembuatan gugatan seperti pos bantuan hukum, ya. Jangan salah diartikan kalau pos bantuan hukum itu harus pakai pengacara, enggak, ya. Bisa minta bantu ataupun minta bantu oleh mereka untuk membuatkan surat gugatan. Oke, nah yang pertama ini menyerahkan surat permohonan gugatan. Berapa rangkap? Masing-masing 7 rangkap, ya, 7 rangkap, di copy 7 rangkap. Nah, kalaupun yang buat sendiri bisa misalnya ngetik, bisa mengoperasikan komputer daripada ribet mengurus menyuruh orang lain yang membuat, lebih baik buat sendiri. Bisa namanya gugatan mandiri. Nah, khusus gugatan mandiri itu ketika sudah siap gugatannya, surat permohonannya itu di copy 7 rangkap, terus ketika datang ke pengadilan bawa flashdisk dan isinya yaitu soft copy dari gugatan ataupun surat permohonan yang dibuat tadi. Paham, ya? Oke, yang pertama. Terus yang kedua itu asli kutipan ataupun asli buku nikah. Kalau nggak ada buku nikah, duplikat bisa, ya. Jangan takut, kadang ada yang pihak ini merasa gimana ya, maksudnya, wah, saya nggak ada buku nikah asli, Pak, saya nggak punya buku nikah asli, Pak, buku nikah asli saya hilang, bla bla bla, dan lain-lain. Nah, jangan takut, itu bisa diambil ataupun bisa minta di KUA di mana asal menikah, ya. Misalnya khususnya di Batam, misalnya nikahnya di KUA di KUA Sekupang misalnya, minta duplikatnya itu di KUA di mana asal menikah, di mana asalnya ketika menikah. Minta. Nah, tentu ketika ingin mengambil duplikatnya itu tentu ada persyaratannya. Persyaratannya apa? Misalnya surat kehilangan dari kepolisian, ya. Nah, buat dulu surat keterangan kepolisian setempat bahwa surat nikah saya itu hilang ataupun sobek ataupun apalah, ya. Nah, baru diantar ke di KUA di mana tempat nikahnya dulu. Nah, insya Allah kalau datanya lengkap di KUA itu, insya Allah duplikatnya keluar, duplikatnya dikasih. Nah, itulah digunakan nanti sebagai persyaratan untuk mengajukan perceraian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu asli KTP Batam. Asli KTP Batam. Nah, ketika KTP-nya tidak sama dengan alamat sekarang, ya, misalnya alamatnya ini berbeda sama di alamat di KTP-nya. Nah, buat domisili dari RT RW, ya, buat domisili dari RT RW. Nah, domisili dari RT RW. Kalaupun sama alamat sekarang sama alamat yang di KTP, nggak usah buat domisili. Kalau berbeda baru buat domisili. Nah, cukup dari RT RW aja. Nah, gimana nanti kalau misalnya dia sudah lama menetap di Batam nih, tapi KTP-nya belum KTP Batam, KTP luar misalnya. Setahu saya bisa juga mengajukannya di Pengadilan Agama Batam, tapi syaratnya buat domisili yaitu dari kelurahan setempat di mana tinggalnya. Nah, tentu pengantarnya RT RW dulu, buat surat pengantar dari RT RW, maksudnya lapor dulu ke RT RW. Nah, nanti surat pengantar RT RW itu diantar ke kelurahan untuk membuat domisili. Nah, itu pun bisa digunakan untuk persyaratan pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Batam. Oke.
Dan yang keempat itu alamat suami ataupun alamat istri yang lengkap. Ya, misalnya kalau sudah berbeda alamat, sudah pisah rumah, tentu alamat nya berbeda. Misalnya istri yang mengajukan istri yang mengajukan suaminya sudah nggak tinggal bersama ataupun pisah ranjang. Nah, wajib menyerahkan alamat suami yang lengkap. Kenapa? Karena nanti surat panggilannya petugas pengadilan mengantar surat panggilan sidang ke alamat di mana suami tinggal, untuk pemberitahuan bahwa istri dan saudara mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Batam. Oke, begitupun juga dengan suami. Kalau misalnya sudah pisah ranjang, pisah rumah, harus menyerahkan atau menyertakan alamat istri yang lengkap. Kalau misalnya dia tinggal di luar Batam nggak apa-apa, yang penting lengkap. Yang penting istrinya tinggal di alamat yang disebutkan, yang disertakan tadi. Paham ya? Oke. Nah, yang ketiga itu dari buku nikah asli tadi ataupun duplikat KTP Batam ataupun KTP luar itu masing-masing dikopi ya, dikopi satu rangkap. Kopi satu rangkap nanti dilegalisir di kantor pos materai, dilegalisir materai di kantor pos. Kalau Pengadilan Agama Batam itu ada dua, Sekupang sama kantor pos Batam Center. Tinggal pilih, misalnya yang mengajukan di daerah Sekupang tinggalnya, nah tentu nanti pas ketika sidang fotokopinya itu dilegalisir di kantor pos Kupang. Kalau misalnya di Batu Ampar tentu dekat kan sama Batam Center, jadi fotokopinya ataupun legalisirnya di kantor pos Batam Center. Oke, kita lanjut. Terus yang kelima ini syarat tertentu untuk PNS ataupun TNI, Polri, dan BUMN. Nah, ini ada persyaratan tersendiri. Mereka harus menyertakan surat izin atasan dari pejabat yang berwenang. Misalnya kalau PNS itu kan PNS-nya di kota misalnya, berarti wali kota yang mengeluarkan surat izinnya untuk perceraian. TNI pun begitu, dan BUMN juga begitu. Intinya mereka harus menyertakan surat izin atasannya baru mengajukan di perceraian di Pengadilan Agama Batam. Nah, terus yang keenam ini perkara goib itu tidak tahu sama sekali alamat istri ataupun alamat suami. Misalnya sudah lama meninggalkan, sudah lama berpisah 2 tahun berturut-turut. Nah, itu kalau di pengadilan itu namanya perkara goib, tidak tahu keberadaan suami ataupun istri. Syaratnya apa? Syaratnya itu membuat surat keterangan dari kelurahan yang menerangkan bahwa suami atau istri itu sudah pergi dari tahun sekian sampai tahun sekian dan tidak tahu keberadaannya di mana dan tidak tahu alamatnya di mana. Nah, itu namanya surat goib itu. Dan surat goib, ingat, surat goibnya itu dibuat di kelurahan di mana tempat tinggal. Oke. Nah, yang terakhir ini membayar biaya panjar perkara. Nah, ini biaya perkaranya ini tergantung alamat. Misalnya di Sekupang, misalnya di Sekupang 75.000 Sekupang, ataupun Batam Center itu 120, itu dikalikan ya, sekali 75.000 itu sekali panggil. Nah, tergantung setiap instansi itu berapa kali panggil, nanti dikalikan biaya radiusnya, biaya tempat tinggalnya, termasuk nanti administrasinya, semuanya dikalikan. Oke, saya rasa itu aja ya persyaratan yang harus disiapkan ketika ingin mendaftarkan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Batam. Ya, yang pertama tadi saya ulangi, surat permohonan ya. Terus yang kedua
buku nikah asli ataupun duplikat. Kalau misalnya hilang, tinggal pergi ke KUA di mana tempat asal menikah, minta duplikatnya. Terus yang ketiga, KTP asli. Kalau misalnya berbeda KTP-nya, itu buat domisili dari RT RW. Cukup dari RT RW. Kalau misalnya KTP-nya KTP Batam dan berbeda alamatnya di KTP. Nah, untuk KTP luar itu sampai sampai kelurahan buat domisilinya. Ya, dari RT RW dulu pengantarnya, nanti surat pengantar dari RT RW diantar ke kelurahan. Dari kelurahan itu nanti yang dipakai untuk persyaratan pengajuan perceraian. Yang keempat, alamat suami atau istri yang lengkap. Terus masing-masing tadi dokumennya difotokopi satu rangkap atau satu lembar. Nah, nanti dilegalisir, yang fotokopiannya itu dilegalisir materai di kantor pos. Ada 2, Sekupang sama Batam Center. Terus yang kelima, bagi yang PNS, TNI, Polri, dan BUMN itu harus ada izin atasan, ya. Harus ada izin atasan dari pejabat yang berwenang. Dan yang keenam itu, khusus perkara goib atau tidak tahu keberadaan suami maupun istri yang telah meninggalkan ataupun telah berpisah bertahun-tahun dan tidak tahu keberadaannya, tidak tahu alamatnya, buat surat goib dari kelurahan. Oke. Nah, yang langsung terakhir, yang ke-8, membayar biaya perkara. Biaya perkara itu sesuai dengan radius. Oke, bisa ditanyakan langsung nanti ke meja informasi untuk biaya perkaranya. Biaya perkara itu sesuai dengan alamat yang bersangkutan. Oke. Insyaallah lengkapi 1 sampai 6 ini. Insyaallah nggak ada masalah. Oke. Tinggal dibawa ke kantor pengadilan agama Batam. Adapun yang kurang nanti bisa ditanyakan langsung ke meja informasi. Saya kira itu saja, semoga bermanfaat. Ya, selamat sore, selamat berlibur, selamat akhir pekan. Assalamualaikum.